Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan petani muda Indonesia. Kali ini saya akan membagikan channel tentang tanaman padi Logawa Super Premium, yang pada saat ini saya membuat channel ini sudah berumur sekitar 50 hari. Dan padi ini sudah mulai pembentukan buah, daunnya sudah mulai meruncing, dan ini sudah akan mulai berbunga. Tetapi untuk padi Logawa itu biasanya ketika bunganya sudah keluar semuanya itu biasa berumur sekitar 70 hari dari tanam. Dan untuk kali ini saya akan membagikan tip perawatan untuk padi Logawa yang saat ini sudah berumur sekitar 50 hari. Ini kan sudah mulai mau berbunga. Jadi yang kita khawatirkan ketika padi ini sudah mau berbunga itu biasanya kan ini sudah daunnya lebat, dan musim ini cuaca mendung dan ada gerimis hujan, seperti itu cuaca yang kurang bersahabat dengan petani. Itu biasanya kalau padi Logawa itu biasanya ada hama warengnya, tetapi untuk padi biasa juga ada hama wareng. Dan juga biasanya kalau musim hujannya sangat, curah hujannya tinggi, itu biasanya jamur pada tanaman padi yang selain Logawa itu. Dan untuk sekali ini saya akan membagikan tips tentang perawatan padi Logawa Super Premium yang sudah menginjak umur mau mulai berbuah, yaitu sekitar 50-an hari dari tanam. Memang padi sekitar 50 hari itu biasanya ini sudah daunnya lebat dan sudah itu cahaya matahari sudah tidak bisa menembus ke bawah. Jadi itu biasanya ketika kita ada hama wareng, kalau kita nggak antisipasi, ini sangat berbahaya ya guys. Jadi kita harus melihat di bagian pangkal padi seperti ini. Ini sudah mulai ada hama indukan hama warengnya. Jadi kita harus mengantisipasi dan harus melakukan pencegahan dengan menggunakan obat atau pestisida untuk membasmi hama wareng. Yang kita gunakan dosis yang agak rendah aja, seperti basa ataupun nararel. Dan nanti kalau ketika kita lakukan antisipasi ini kurang maksimal, kita lakukan peningkatan dosis plenum ataupun tebalo nanti. Jadi kita harus antisipasi hama wareng padi yang sudah mulai mau berbunga seperti ini guys. Ini sangat rawan karena ketika matahari tidak tembus ke bawah, biasanya hama wareng dan cuaca mendung itu pertumbuhan hama wareng itu sangat cepat sekali. Dan saya sarankan teman-teman jangan menggunakan obat yang jenisnya seperti nararel. Bukan nararel, tapi seperti itu namanya Sunkill. Kalau Sunkill itu, kalau kita menggunakan jenis Sunkill yang indukannya mati, tetapi untuk telurnya itu biasanya malah menetas. Jadi saya sarankan jangan menggunakan nararel, jangan menggunakan Sunkill. Kalau nararel enggak apa-apa, beda. Nararel itu enggak apa-apa, kalau Sunkill itu sangat berbahaya. Jadi saya sarankan jangan menggunakan Sunkill ya. Kalau bisa kita gunakan nararel, basa, tebalo, plenum seperti itu untuk pembasmian barang. Dan untuk saat ini padi ini sudah saya antisipasi dengan jarak tanamnya sudah saya jarak sekitar 30 cm kali 30 cm. Ini pun sudah mulai
apa itu namanya jaraknya ini sudah sangat agak agak rapat, jadi saya akan mengantisipasi dengan menggunakan pestisida supaya tanaman yang ada di padi ini tidak berkembang biak secara luasa. Dan untuk teman-teman, ketika ada hama bareng, jangan kita campur ketika membasmi hama bareng, kita campur dengan fungisida ya guys. Ketika kita membasmi hama bareng, kita harus fokus dengan pestisida yang kita gunakan untuk membasmi bareng, jangan kita campur dengan pupuk organik ataupun dengan fungisida, karena ini tidak efektif untuk kita melakukan pembasmian, karena di salah satu fungisida dan pestisida kalau kita campur, kita takutkan nanti akan terjadi netral, jadi ada yang tidak empan kalau bahasa Jawanya. Dan untuk kelebihan padi Logawa Super Premium ini, daunnya tegak, batangnya kuat, kokoh, dan juga tahan terhadap jamur, serta tangkai buliran padinya besar-besar, banyak, dan buliran padinya panjang dan tidak banyak ada sungutnya yang seperti Logawa yang biasanya. Dan rasa berasnya juga bagus, bening, laku di pasaran, dan rasa nasinya pun pulen dan enak. Jadi saya sarankan teman-teman untuk kalau menanam padi Logawa, tanamlah padi Logawa Super Premium, karena ini sangat bagus, hasilnya juga bisa meningkat banyak. Tapi kita juga antisipasi ketika menanam padi Logawa Super Premium seperti ini. Biasanya kan ini kalau rabuk pupuk urea itu kalau kita aplikasikan padi Logawa itu berapapun kan nggak ngefek untuk jamurnya. Tapi saya sarankan kita juga harus menakar untuk urea, karena yang kita takutkan ketika ada hama wareng, nanti kita antisipasinya agak sulit karena terlalu banyak anakan padinya dan terlalu lebat. Nanti ketika sinar matahari tidak bisa menembus sampai ke batang pohon, itu untuk perkembangbiakan hama wareng akan semakin meningkat. Jadi saya sarankan ketika kita menanam padi Logawa, jangan terlalu los ureanya ya, harus kita takar seberapa yang kita perlukan. Jangan ketika kita sudah menanam padi Logawa dan misalkan nggak ada jamurnya, terus kita langsung memberi ureanya terlalu banyak, itu kurang bagus ya guys. Jadi saya sarankan untuk melakukan pemupukan berimbang seperti urea juga ada, KCL, terus SP36, Ponka, dan kita campur dengan organik tabur, itu untuk pupuk berimbang. Jangan sampai kita terlalu banyak ureanya terus kita nggak menggunakan pupuk yang lain, itu kurang bagus ya guys. Terima kasih, cukup sekian ya guys untuk channel saya kali ini ya. Kita sambung di lain waktu untuk perkembangan padi Logawa yang saya tanam nanti, supaya teman-teman bisa menjadikan sebagai bahan referensi untuk menanam padi Logawa Super Premium. Terima kasih teman-teman, sahabat tani semuanya sudah menyaksikan channel saya. Jangan lupa like and subscribe serta komentarnya untuk kebaikan channel yang saya buat ke depannya.
Terima kasih. Salam petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.